Halo, apa kabar semuanya? Yang stay at home, yang di rumah aja. Bersama saya Dr. Vita Damai dan juga Gue Dr. Dika, dan hari ini kita bakal ngobrol sama Dr. Gatut. Saya lupa kan? ya. Dr. Gatut. Gatut Priyo Nugroho. Dr. Gatut Nugroho. Beliau ini dokter spesialis paru dan sekarang bekerja di salah satu rumah sakit pemerintah. Kita sebut aja inisialnya RSUI ya. RSUI. Kalau salah inisial dua. Bentar, yang gue bingung. Bentar dulu, yang gue bingung. Ini kita masih taping apa kagak sih? Kenapa tiba-tiba lu mulai lagi? Gue bingung. Oke. Ya udah, oke. Masa ulang ya. Lucu ya, ini lucu ya. Oke. Jadi gue mau kenal lagi. Jadi memang ini yang mirip Dr. Ari Lasso ini adalah Dr. Gatut Priyo Hantoro. Priyo Nugroho. Oh, Priyo Nugroho. Udah diulang ke 15 kali. Salah juga tetap. Iya, kenapa ya? Dr. Gatut Priyo Nugroho. Nah, spesialis paru. Dr. Gatut ini bekerja di RSUI tadi Tadi udah dibilang. Oh, dibilang ya, oke. Ya udah, oke. Dan memang sekarang lagi banyak nanganin pasien Covid ya, Dok ya? Iya, banyak. Nah, coba mungkin bisa dijelasin, Dok, diceritain ke kita nih seperti apa nih sehari-hari di rumah sakit RSUI tadi kaitannya dengan menangani pasien Covid-19. Ya mungkin kalau teman-teman kalau yang soal penyakitnya distancing udah pada paham ya. Cuman ini dari akhir-akhir ini yang agak ruwet soal masalah stigma, kemudian juga orang-orang panik gitu ya. Saya kena nggak sih? Kemudian kalaupun ada yang sakit batuk, ini COVID atau bukan? Demam, ini COVID atau bukan? Sampai yang agak ribet misalnya orang mau operasi. Operasi yang takut bukan cuma pasiennya, dokternya juga. Ini kalau saya operasi, pasien ini sebenarnya punya virus COVID nggak sih? Gitu. Jadi ketika datang tuh orang banyak yang sudah ada paniknya duluan. Iya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya dia operasi pakai hazmat kan aman dong, nggak apa-apa harus. Iya, makanya itu ini kan ini orang terkena COVID atau enggak itu aja panik. Jadi kalau misalkan dia nggak jelas, ya udah akhirnya pakai hazmat yang levelnya tinggi lah ya, level 3. Ya, ini maksudnya juga ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada masyarakat semua bahwa yang namanya APD itu nggak sekedar APD. Sekarang ini nama APD terkenal banget soalnya. Jadi kayak semua orang menyumbang apa? APD maksud lu apa gitu. Iya. Kadang APD itu maksudnya level 1 ada, level 2 apa, level 3 apa ya. Kalau level 3 kan cabenya 3 ya? Iya. Pakai karet. Ya, mungkin bisa dijelaskan maksudnya gini. Ya maksudnya dokter itu kan maksudnya bahwa sekarang ini sebenarnya orang semua dalam kewaspadaan tinggi ya. Namun kalau yang berlebihan artinya orang-orang kadang-kadang memberikan stigma itu artinya kayak oh takut nih soalnya mamanya kerja di rumah sakit yang menangani COVID. Jadi anaknya nggak boleh main sama dia. Itu ada kan terjadi ya? Iya, ada. Ya memang ada juga yang petugas kesehatan dia kalau di tempat saya itu kan ada gedungnya sendiri ya, staff quarter. Ada yang nginep di situ, ada yang tetap pulang. Nah ini dia agak repot kalau pulang ya. Jadi misalnya dia waktu dia masuk kerja ke rumah sakit ganti baju, pakai baju rumah sakit, pulang mandi dulu, ganti baju lagi. Kemudian dia waktu pulang masuk kamar mandi dulu, mandi, bajunya dibungkus plastik, masuk ke ember, mandi dulu gitu. Jadi emang agak ribet kalau untuk soal kebersihannya ya, untuk mencegah infeksinya. Nah, sekarang maksud saya kalau di antara petugas kesehatan sendiri ya, ada nggak mungkin yang dokter atau tahu lagi mungkin dia ngekos atau mungkin dia pindah rumah tinggal terpisah ya gitu ya? Iya, benar banget. Jadi kan memang sampai bahkan katanya ada yang nggak boleh masuk komplek rumahnya sendiri gitu. Nah mungkin teman-teman di RSUI ini ada yang ngalamin hal-hal kayak gitu nggak sih? Ya kalau pasien kemudian di RSUI sendiri ada, cuman yang paling parah memang teman-teman perawat ya, terutama yang bekerja di rumah sakit pusat rujukan. Nah itu kan sudah terkenal se-Indonesia, bahkan sebelum yang lain menangani COVID gitu. Jadi ada yang dia diusir dari kosannya. Nah itu dia jadi kasihan banget. Woi, durhaka banget lo istilahnya. Lu lagi sakit lu kita rawat, teman-teman kita yang perawat ngerawat, ketika ada wabah diusir gitu. Jadi nggak adil. Sebenarnya kalau dengan metode pencegahan yang benar itu sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan yang punya kosan bisa konsultasi dengan puskesmas. Nanti diajarin caranya supaya bersih, supaya nggak nularin masyarakat gimana. Sebenarnya gampang. Gitu. Dan kan kasihan juga ya, dia udah bekerja siang malam di rumah sakit gitu kan, begitu nyampe bukannya disambut gitu kan, dikasih terima kasih atau dibikin ondel-ondel kayak apa gitu kan biar sambutan gitu. Tapi malah akhirnya diusir. Gitu. Iya, itu sedih banget tuh, Fit. Iya, dan memang maksudnya gini sebenarnya yang perlu dimengerti oleh masyarakat bahwa sekali lagi sampai saat ini virus ini bukan yang berterbangan di udara gitu.
Jadi artinya contoh batuk yang benar barusan. Tadi Jadi nggak- mana lagi. Coba Mungkin bisa barusan. di zoom. Jadi kalau saran saya habis begini tangannya begini. Jadi lebih bergaya gitu. Jadi maksudnya kalau tadi orang-orang medis ini sebenarnya kalau misalkan mereka ada di rumah sakit dan terlindung dengan pakaian pelindung diri yang benar-benar optimal ya harusnya sih sebenarnya nggak apa-apa. Makanya karena itu jangan dihabisin buat dipakai di swalayan ya. Bener banget. Dok Gatot pernah ngalamin tadi nggak stigmatisasi? Mungkin di tempat dokter Gatot tinggal ada nggak tetangga yang kayak jangan deket. Itu kan Pernah ini nggak vokalis Space Jam gitu. Iya. Kalau saya sendiri kebetulan enggak ya, enggak ada stigmatisasi. Cuman kalau misalkan pasien, karyawan perusahaan, kemudian teman kita di rumah sakit itu ada. Jadi dia memang ditanyakan buktinya apa kalau nggak ketularan gitu. Kemudian atau misalkan dia batuk-batuk, buktinya apa kalau misalkan dia nggak ketularan atau ternyata pernah ketularan tapi sudah sembuh misalnya. Buktinya apa? Gitu. Nah, itu memang stigmatisasi itu ada. Sebagian memang rasional ya wajar aja kalau ada orang sakit. Dari dulu kan juga kalau dari perhimpunan kesehatan ya orang sakit dikasih istirahat gitu. Iya. Wajar, cuman yang nggak wajar kalau misalkan sudah dinyatakan baik-baik saja oleh institusi kesehatan, tapi perusahaannya masih misalkan nggak nerima dia atau diberhentikan dulu gitu ya. Nah itu yang kasihan sebenarnya. Ya. Oke. Dokter Gatot sendiri jawabannya apa waktu itu? Apa? Waktu ditanya kayak gitu jawabannya apa? Misalnya apa buktinya kalau Dokter Gatot ini nggak terinfeksi COVID gitu? Jawabannya apa? Ya kalau saya sendiri nggak, cuman kalau di rumah sakit kita itu Ya. kita punya stratifikasi ya, klasifikasi. Ini orang yang risikonya tinggi dia diperiksakan, yang ini sedang diperiksakan. Yang misalkan dia tidak pernah ada kontak erat kan jaraknya kurang dari 2 meter, nggak pakai pelindung, jarak 15 menit atau lebih. Nah itu dia kemungkinan besar kemasukan virusnya. Ya. Saya sendiri kebetulan nggak ada kontak erat yang seperti itu, jadi tidak masuk kriteria karyawan yang memang diperiksakan. Nah, Oke. dan saya sendiri nggak ada masalah di lingkungan. Oh iya, kalau aku sendiri sih aku udah periksa sih. Soalnya kemarin memang dibagikan kepada dokter-dokter, saya dokter jantung. Tapi mereka memang waktu itu beberapa kali kan ada ketemu dengan pasien yang katanya oh ini dicurigai dan juga pasien yang pernah bahkan positif. Tapi kan kita pakai hazmat. Memang aku kemarin periksa dan hasil negatif. Dan dengan demikian sebenarnya memang juga bisa memberikan tadi keamanan juga kepada pasien-pasien kita sebenarnya ya. Tapi memang dokter Gatot ini menurutku sekali lagi poinnya adalah kalau pakai hazmat, pakai APD yang appropriate, yang sesuai, harusnya memang aman-aman aja. Iya. Dan juga gini mungkin Dokter Gatot, kan sekarang juga lagi heboh tuh di media gitu kan, di medsos. Ada pasien yang katanya bohong, nggak mau cerita sama dokternya bahwa dia itu sakit COVID atau memang dia pernah kontak dekat sama orang yang positif COVID. Pernah nemuin yang kayak gitu nggak dok? Ya, memang ada sih ya. Jadi di depan dia screening. Ini waktu awal-awal. Jadi kalau rumah sakit saya sendiri sejak pekan terakhir Januari itu kita sudah melakukan persiapan hospital preparedness, sudah rapat-rapat saat orang-orang masih pada bercanda. Oke. masih dianggap ini budonan Indonesia doang gitu ya. Virusnya nggak masuk sini karena misalkan susah masuk ke sini, nggak ada Iya. izinnya dan sebagainya. Orang masih bercanda. Iya, ngurus Kita udah lama rapat gitu beneran, udah rapat beneran, udah siap-siap. Oh. Nah, nggak lama sesudah itu memang ada misalkan pasien sesudah kasus yang pertama diumumkan pemerintah, kemudian ada yang masuk, ada perjalanan nggak ada masuk. Ternyata waktu dirawat ada. Waduh. Itu jadi memang sebenarnya gini buat teman-teman ya, kita ini petugas kesehatan ya memang dunianya ngadepin orang sakit dari yang ringan sampai yang menular sekali. Yang penting jujur aja, nggak akan ditolak. Kalaupun fasilitas kesehatan itu dia tidak memungkinkan merawat, akan ada tempat lain yang bisa. Yes. Gitu, tenang aja. Iya. Tenang aja. Dan itu mungkin cara rujukannya gimana? Ini soalnya saya ngomong gini, soalnya ingat kan yang kemarin ada kasus ini loh, ada orang yang ngomel-ngomel di media sosial, soalnya katanya dia ditolak nih katanya, masa Iya. saya disuruh pergi rumah sakit sendirian, enggak dia pakai ambulans apa? Nah itu maksudnya apa, saya nggak bisa dirawat? Kadang-kadang maksudnya dia heboh dulu di media sosial sehingga akhirnya orang beranggapan bahwa oh ini ditolak rumah sakit nih. Iya. Coba Dokter Gatot, gimana tuh? Ya sebenarnya memang tingkat kesiapan masing-masing fase kan beda-beda ya. Ada yang alat pelindung dirinya cukup, ada yang kurang, ada yang cukup tapi untuk yang kualitasnya baik dia kurang dan sebagainya. Jadi yang perlu kita tingkatkan ya antar kita ada saling percaya gitu. Oke. Rumah sakit nggak akan bohong sama teman-teman, dan kalau memang ternyata di sini tidak bisa dan perlu dirujuk, ya nurutlah. Ya. Soalnya kalau enggak, nanti kan orang dirawat, keluarga nungguin. Iya. Emangnya itu nggak dia. takut keluarganya? Itu dia. Iya. Rumah sakitnya nggak siap. Hmm. Misalkan suami atau bapaknya dirawat, keluarganya ada yang nunggu.
Nah kan satu rumah sakit terkontaminasi. Kasian juga keluarganya gitu. Jadi bukan apa-apa. Baik pasien, baik keluarga maupun petugas kesehatan nanti terancam. Jadi kalau memang fasilitas kesehatan itu tidak siap, keluarga dimohon memang mengerti. Nah, soal transportnya ini memang agak ribet. Karena kan kasusnya banyak, kemudian alat angkut ambulan terbatas dan sebagainya. Kalau memang bisa dibantu baik dari rumah sakit maupun dari misalkan Sudinkes gitu ya, ada ambulannya, alangkah baiknya. Cuman kalau tidak bisa ideal, dicari cara yang lain. Kadang-kadang memang perlu kendaraan pribadi dan sebagainya. Gitu. Toh kalau misalkan kondisinya bagus, pakai kendaraan apapun bisa. Gitu. Yang penting nanti yang misalkan supirnya, penumpangnya yang lain kan kayak aturan yang sekarang ada jarak gitu di dalam mobil ya. Oke, jadi sebenarnya waktu yang tadi Dr. bilang yang soal ada yang ngomong di medsos bahwa kok saya nih diindikasikan COVID malah disuruh nyari mobil sendiri gitu. Berarti sebenarnya untuk kondisi bagus nggak apa-apa dok ya? Iya. Enggak ada tuh yang pasiennya kan pakai masker ya, masker biasa aja bisa. Kemudian yang di mobilnya juga. Kemudian kalau misalkan lebih dari 1 atau lebih dari 2 di mobil itu ya ada jaraknya. Sesudah dipakai mobil misalkan bisa didisinfeksi, dicuci dan sebagainya. Itu mudah sih sebenarnya. Yang penting di mobil sebenarnya tadi sekali lagi itu ya, pakai mobil pakai masker. Dia nggak batuk-batuk sebenarnya kan. Iya, udah jaga jarak kali ya. Jaga jarak. Nggak boleh empetan dalam mobil ya gitu kan. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kalau yang jadi batuk yang benar tadi Iya. pesannya. Diulang lagi ya, 2 kali, jangan sampai salah lagi ya. 2 kali nih. Notis ya. Iya, benar. Soalnya ntar kalau batuknya salah dimarahin dokter Tita sebelah gue. Nggak berani sama rasanya. Oh gitu. Gue takut nih gas tuh barusan, masalahnya bukan apa yang muncratnya itu tadi. Pakai masker. Pakai masker, Pakai itu lapisnya lapis 18 itu banyak banget lapisnya emang. Ini masker double. Nah jadi tenaga kesehatan pun sebenarnya adalah orang yang harus dilindungi. Maksudnya itu bagian dari masyarakat. Kadang-kadang orang lupa bahwa masyarakat itu termasuk kita juga nih. Dokter-dokter juga termasuk masyarakat juga. Kalau misalkan satu orang positif pasien ya, lalu dokter datang tidak memakai pakaian yang sesuai, lantas tertular juga, berarti sama aja nambah kasus positif ya dokter Gatot ya? Iya betul. Jadi memang banyak ya ada beberapa kasus ya. Jadi pasien tidak jujur, kemudian dokternya tertular, dokternya pulang, istrinya juga dokter tertular dari dia, kemudian satu rumah ada mertuanya laki perempuan ketularan juga, dia punya bayi ketularan juga. Jadi satu rumah 5 ketularan. Karena virus ini sangat mudah menular. Kalau dia ada kontak erat, jarak kurang dari 2 meter, durasi 15 menit atau lebih, tidak pakai pelindung, nyaris pasti tertular. Gitu. Jadi makanya jujur aja, nanti yang penting Vaskes itu akan menyiapkan. Jadi nggak usah takut sampai ketelantar dok ya? Iya, tidak akan terlantar. Oke dok, untuk pertanyaan berikutnya adalah dokter pernah ada ini nggak sih kayak harapan atau hal unek-unek yang pengen disampaikan baik dari dokter Gatot sendiri atau dari teman-teman yang memang menangani kasus COVID ini? Ya kalau nggak ada musiknya nih ya? Tolong mainin musik sedih ya. Kalau pakai musik dulu ya. Kalau harapan sih ya yang perlu disadari kita semua teman-teman tugas kesehatan juga, masyarakat juga, orang awam maupun yang latar belakang kesehatan, tidak ada pandemi yang bisa diatasi oleh rumah sakit. Jadi kalau terjadi pandemi itu solusinya sebenarnya bukan rawat di rumah sakit. Itu nggak akan menyelesaikan masalah, bed tidak akan pernah cukup, namanya pandemi ya. Misalkan kalau kita bandingin flu Spanyol, zaman dulu misalnya yang kena 50 juta, yang meninggal 15 juta dan sebagainya. Zaman dulu 100 tahun lalu, sekarang aja rumah sakit terbatas, apalagi dulu gitu. Jadi memang yang akan menjadi solusi adalah solusi-solusi kita di masyarakat, seperti gimana sih caranya distancing, gimana caranya kalau yang misalkan pernah terpajan tapi sehat, dia karantina mandiri dengan penuh kesadaran. Kalau yang ternyata dia sakit, dia kondisi bagus, tidak perlu dirawat di rumah sakit, dia dilakukan isolasi mandiri. Caranya gimana? Kemudian misalnya kalau ternyata satu rumah tertular, dia kan harus isolasi mandiri satu rumah. Masyarakat mensupportnya gimana? Kalau dia distigmatisasi, kemudian dia dikucilkan, kan orang butuh makan, coy, dia akan keluar juga cari nasi. Kalau dia bisa, kalau dia bisa disupport, barusan. Barusan ya? iya. Belum lempang saatnya ini sekarang. Iya, kenapa jadi tren monyet? Gue udah hampir terharu nih.
Iya. Gue udah hampir nangis barusan. Makanya baru gue ngomong. Aduh, ini makan emosi nih. Jadi oke deh, Emosi nih dari tadi. Dari botak jadi gondrong saya. Oke. Iya. Gue udah hampir nangis masuk lagi semua menguap dari mata gue. Aduh, ya ampun. oke dong kita ulang dari awal yuk. Tadi sampai Seperti yang mana gue tadi? bilang tadi. Tadi kan sampai mana tadi ya? Main makan coy. Iya. Oh iya, cari Oh makan, iya, cari makan. makan, cari makan. Ini kan orang kalau satu keluarga diisolasi, dia kan tetap cari makan. Masyarakat support lah. Jadi misalnya dia, oke Bapak Ibu tenang aja di dalam rumah adik-adik. Makanan kita antar misalnya di depan rumahnya misalnya gang kecil, rumahnya kecil sekitar segini misalnya. Depan kasih meja. Diantar makanan misalkan pagi. Orang yang nganter pergi. Kemudian yang dalam ngambil makanan. Gitu. Jadi santai aja. Toh misalkan virus ini dalam sebulan juga memang resolusi sendiri, dia punya umurnya sendiri ya, kayak misalnya demam berdarah seminggu sembuh. Kalau virus ini misalkan 2 minggu sampai sebulan sembuh. Gitu. Jadi kalau disupport kelar. Rumah sakit nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru kita, teman-teman Anda yang jadi solusi di masyarakat. Jeng. Apa kayak ada gitarnya? Ini untuk meyakinkan masyarakat yang menonton ini bahwa memang kehadiran orangnya aja, anggap aja misalkan nih pahitnya ternyata memang si petugas kesehatan ini dia positif sebenarnya. Kan cuman ada orangnya di sana aja kan tidak otomatis menular kan? Iya. Nah, berarti apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga penularan? Ini juga sebenarnya untuk umum juga sih. Iya. Ya buat mereka supaya lebih pede dan juga maksudnya tidak meneruskan anggapan bahwa dengan ada lihat orang tenaga kesehatan lewat, ini kayaknya positif nih, kayaknya gue langsung kena gitu. Iya, jadi kayak modem wifi gitu, gelombang virusnya keluar itu kan nggak gitu ya padahal. Ya jadi pertama ya misalkan etika batuk ya. Jangan bayangkan kalau misalkan pasiennya itu batuk mudah lolos dari maskernya, enggak juga. Jadi bayangkan kalau main bola deh. Bolanya kan gede. Nah, jaring di gawangnya itu kan lubangnya kecil-kecil. Gitu. Jadi kalau masker yang sudah diproduksi itu lubangnya sangat kecil, itu bisa 1/1000 sampai 1/10.000-nya virus. Jadi virusnya itu sendiri tetap lebih besar karena dia bercampur dengan dahak juga yang lebih besar. Kagak ada orang nendang gol gitu kan lolos dari netnya, nggak mungkin, pasti bolanya lebih gede. Jadi kalau Tapi di RT gua kalau main Tarkam lewat. bol kagak ada netnya. Oh nggak ada netnya, emang tiang doang. Kadang pakai sendal jepit. pakai sendal jepit. Iya, iya. Susah. Kenapa jadi emosi situ? Tuh jadi satu ya, kita teman-teman masyarakat Bapak Ibu cancing nyababe kemana-mana bagusnya pakai masker. Itu sudah ketangkep kalau kita batuk kek, nyanyi, ngaji, azan, ngoceh, pidato, itu udah ketangkep di maskernya. Itu Kalau masker kain gimana dok? Bisa? masker kain bisa. Oke. Bisa. Tuh, Walaupun masker memang kain aja. walaupun memang nggak se-efektif Tidak. masker yang beda ya, tapi Iya. kan kalau cuman artinya gini, maksudnya orang kan juga batuk juga mau sejauh apa sih, misalnya 3 meter nyampe kan enggak. Iya. Ya maksudnya kalau cuman tetangga nih lewat, ada tetangga lewat dikasih desinfeksi masa. Wah. Iya makanya. Tuh, sebenarnya itu kan berlebihan, maksudnya kalau emang jauh banget harusnya nggak bakal ketular otomatis maksudnya gitu. Iya. Jadi ada cara penularannya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalkan tetangganya adalah orang yang bertugas di rumah sakit misalnya gitu. Betul. Jadi jangan lupa ya pakai main bola pakai masker. Ini apa Susah sih? ya? Jadi Oh, beda tadi ya? habis ngomongin bola jadi gua. Oh, sorry. Iya. Jadi intinya bahwa ini penularannya ada cara pencegahannya. Kita lakukan tadi namanya dengan physical distancing, lalu cuci tangan yang betul. Kalau emang mesti keluar pakai masker kain, Anda bisa lakukan itu dan harusnya sih tidak sampai ketularan. Gitu. Salto pakai masker juga. Yang penting jaga jarak ya. Kayak kita sekarang jaga jarak ini ya. Kita udah oke kan jaga jarak ini. Oke, ada apa yang mau disampaikan terakhir? Kok jadi Itu sini? siapa? Siapa ini? Bukan sini. Nggak ada. Iya. Mungkin ke pemerintah kali Dokter Gatut ada yang Ya. butuh apa? Mungkin support atau misalnya APD-nya mungkin di Next rumah sakit. album. Album berikutnya apa ya, Mas Ari? Setelah ini kita akan ada sesi sama Dokter Ari Lasso. Ya paling ya sama sih standar ya, kalau dari kita kan langsung ke pasien. Perannya pemerintah kalau bisa disupport di fasilitas lah ya, alat-alat pelindung diri, terutama yang agak kalau misalkan coverall nih itu masih, kalau saya lihat masih lebih mudah dicari ya, cuman yang agak susah itu masker yang standarnya tinggi, jadi respirator N95, FFP2 itu
tidak bisa Itu apa sih? Ini gimana? Gua baru tahu nama set syuting ya. Ada 2 set gitu baru lihat gua asli. Udah kamera ke sono aja lah. Kesel gua. Oke dok, lanjut dok. Oh iya, tadi maskernya itu maskernya agak iya. susah karena sertifikasinya khusus. Kalau N95 di NIOS ya US agak susah. Kalau FFP2 kan Euro juga agak susah, jadi tidak semua industri bisa. Tapi kalau misalkan gaun atau kita sebut coverall itu sampai yang di fasilitas yang sangat terbatas pun USCDC punya panduannya. Bahkan kalau tidak ada coverall, pakai gaun operasi pun masih bisa. Itu maksudnya ini kan pakai rangkaian astronot itu ya? Iya. Sedangkan masker itu dipakai setiap hari dan kalau nggak pakai masker fatal banget gitu. Iya. Jadi memang kadang-kadang ada orang, ini kita alami di JDN ya. Jadi kadang-kadang orang itu yang donasi, mereka bilang kan kemarin udah banyak nyumbang masker. Memang dibutuhin tiap hari Pak, itu masalahnya. Atau sekali pakai kita memang harus buang kan, Mas. Jadi memang kita perlu banget gitu. Ada sih kadang-kadang ada caranya sekarang memang bisa dianginkan atau disterilkan, tapi tentu saja idealnya harusnya mah dibuang sama single use aja. Jadi masker itu yang paling kami butuhkan sekarang dan pakai tiap hari. Prioritas masker. Ya. Aku setuju sih dengan itu. JDN juga aku rasa kalau emang bisa yang menyaksikan ini dan tergerak ingin mendonasikan melalui JDN, bisa ada di mana? Di sini. Sekarang nih kalau kita lihat di peraturan PSBB memang nih kalau untuk orang-orang yang naik motor itu diwajibin pakai sarung tangan, Dok. Itu kenapa, Dok? Apa biar tangannya kagak belang apa gimana itu? Ya memang namanya risiko ketularan atau menularkan cuma bisa kita minimalisir ya. Tapi upaya apapun yang kita bisa jangan diremehkan. Kalau misalkan pakai sarung tangan itu bisa mengurangi risiko penularan, pakailah, nggak apa-apa. Mungkin itu dia bisa melindungi sekian persen. Lain-lain juga ada, misalkan dia ada sarung tangan yang disposable, lebih baik lagi. Yang lain-lain ditambah, yang paling utama cuci tangan, ditambah lagi distancing, ditambah lagi masker. Jadi tuh modalitas kita atau metode kita untuk mencegah penularan banyak dan semuanya jangan diabaikan sebisa mungkin, tergantung settingnya gitu ya. Jadi misalnya kalau naik motor kalau nggak serumah, bukan muhrim. Ini iya bukan muhrim nggak boleh misalnya kalau bukannya nggak boleh sama sekali, ditangkap polisi. Kan ya kalau sebaiknya kalau nggak sealamat kan nggak boleh kan? Kalau nggak sealamat nggak boleh. Oh gitu, bukannya sama sekali nggak boleh? Sama sekali nggak boleh. Sama sekali nggak boleh kayaknya. Tergantung daerahnya. Jadi misalnya gini, ada daerah yang ini beda-beda ya. Misalnya ada daerah yang kepala daerahnya, bupatinya tidak membolehkan pasien pulang ke rumah, masuk ke masyarakat lagi sebelum benar-benar sembuh. Gitu. Itu dia di daerahnya belum banyak kasusnya. Oke. Nah, kepala daerah yang lain boleh kalau kasusnya udah ringan, belum dinyatakan sembuh, misalkan dia dibolehkan ke Wisma Atlet atau bahkan dia di rumah, nanti dipantau sama Sudinkesnya. Jadi memang peraturan tuh antar daerah bisa beda-beda. Yang penting kita tahu aja kalau masuk ke daerah situ maunya apa polisinya. Okay. Kalau memang nggak boleh bener-bener di motor ya sudah diikutin. Gitu. Yang susah kalau di daerah sini boleh, di sana nggak boleh, diturunin, boncengin yang lain dong. Iya gitu. benar juga. Nggak bercanda. Jadi yang penting setiap daerah beda-beda gitu ya. Ikutin aja. Tadi yang menarik yang menurutku yang harus dicamkan masyarakat adalah tadi mengenai pakai sarung tangan 3 kali. Sampai salah lihatnya. Tadi gimana caranya tuh orang pakai sarung tangan dan lain itu sebenarnya bermanfaat kalau dia sudah mengikuti aturan yang 2 yang pertama, jarak sehat sama cuci tangannya. Gua pakai sarung tangan juga, kalau habis pakai sarung tangan pegang-pegang apa, ngumpil-ngumpil sendiri, sarung tangan tetap aja kena. Betul. Dan mungkin memang harusnya kalau misalnya sarung tangan yang model kayak karet gitu, dia setelah beberapa kali pemakaian mungkin harusnya diganti kali ya. Karena kan kalau kelamaan pakai juga nempel di situ virusnya jadinya. Ya pada dasarnya kalau yang disposable memang dia nggak bisa lama-lama, dan kalau ternyata yang reuse juga kalau ternyata dirasa sudah cukup kotor atau pajanannya sudah cukup banyak, diganti, dicuci, pakai yang lain lagi. Begitu juga kalau misalnya masker kain ya, baiknya sih sehari itu bawa beberapa. Jadi kalau ternyata itu dianggap masker kainnya sudah terlalu kotor, masukin plastik, simpan. Yang bersih kita pakai. Untuk yang reuse ya, yang digunakan ulang. Ya, jadi kayak pesannya tadi udah ini ya, sampai ya harusnya sampai ya. Banget. Kalau yang ikut melihat video ini, aku rasa berarti seperti kita sudah bilang kemarin, episode sebelumnya ya harusnya ya. Katanya emang ada itu
influencer itu nggak perlu follower banyak. Wah itu dia. Sini masuk sini. Sini. Nggak mau. Oh. Ya, nonton ini aja. Kalau Anda udah dengar tadi pesannya apa dari Dr. Gatut, berarti Anda lakukan. Anda kasih tahu ke orang lain, itu Anda menjadi influencer sebenarnya. Betul, dan jadi kontributor besar untuk mengakhiri wabah COVID-19 ini ya dok ya? Ya. Gitu. Oke dok, terakhir dok ada pesan kesan yang ingin sampaikan lah. Tadi udah terakhir kan? Bukan? Belum ya? Masih ada lagi. Ada lagi ya terakhir. Oh terakhir ya? Oh nggak ada lagi ya? Ada lagi. Ada lagi nggak? Ada aja. Sekalian ntar tambahin lagi. Semua kata rindu Iya. Jadi nyanyi. Apa lah? Oke, jadi buat teman-teman yang tadi sudah tersentuh oleh cerita Dr. Ari Lasso, Dr. Gatut, Katanya Kaseto. Kaseto apa? Ini nggak? Sebenarnya gue bingung nih, ini Maaf antara ya, Ari Kaseto Lasso, ya. Iman Jerox, atau Udin Petot. Udin Best Jam, Udon, siapa sih namanya? Adon, Oh, kan? Adon. Adon. Katanya- Adon Best Jam, kok bener Udon sih ingetnya? Katanya Nah. mirip Pak Tarno. Maaf ya Pak Tarno ya. Saya fansnya Pak Tarno. Dibantu ya, jadi oke. Nah, jadi menurut Dr. Tarno ini seperti yang disampaikan Dr. Tarno ya, bahwa memang APD sangat dibutuhkan. Jadi kalau memang teman-teman mau mendonasikan untuk membantu teman-teman medis yang butuh APD, bisa kemari nih. Gitu dok Vito ya. Ya udah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan kita cepat segera melalui masa pandemi corona. Yes, kita Amin. waktu bisa harusnya ya. Pasti bisa. Bisa harusnya. Dr. Gatot, terima kasih banyak udah sharing. Thank you Terima kasih. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya Dr. Dika ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.